Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala abdal syuhur bi syahril muharram wa btada al muharrama min awwalil a'wam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesempatan dan kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kesempatan ini kita bisa menjabarkan yang maslahat untuk diri kita semua. Di sini saya akan mencoba membahas tentang pekerjaan usaha. Kenapa kita usaha dan bekerja padahal rezeki sudah Allah tentukan semenjak awal kita sebelum dilahirkan. Apakah pekerjaan itu untuk mencari rezeki? Atau rezeki itu memang sudah tidak perlu dicari? Disinilah kita banyak yang tidak memahami untuk apa kita bekerja dan untuk apa Allah mengatakan rezeki semuanya sudah dipastikan oleh Allah. Kapan dan berapa yang akan diberikan pada kita, waktu dan tempatnya sudah ditentukan semua. Mari kita coba untuk lebih jauh tentang pekerjaan ini dan rezeki. Di surat As-Saba Allah berfirman dalam pertengahan ayat, Allah mengatakan, "I'malu ala Dawud syukra." I'malu, bekerjalah, ala Dawud, hai keluarga Dawud. Untuk apa? Syukra, untuk bersyukur. Nah, jadi jelas Allah mengatakan bekerja dan berusaha dan semua yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk bersyukur pada Allah, bukan untuk mencari rezeki. Jadi rezeki jelas Allah sudah pasti tentukan, berapa kaya, miskin, jabatan, semua ada Allah tentukan. Sampai mati, sejak lahir sampai mati sudah Allah tentukan semuanya. Tinggal waktunya akan datang sendiri. Tapi Allah tidak suka orang yang malas. Makanya Allah menyuruh keluarga Daud untuk bekerja. Lalu untuk apa Allah menyuruh keluarga Daud bekerja? Untuk bersyukur. Kenapa pekerjaan itu untuk bersyukur? Ayo kita bedah bersama. Kita bekerja menggunakan pikiran, kemampuan, otak yang Allah berikan. Kita berbisnis menggunakan kecerdasan, pengalaman, dan semua yang Allah berikan. Baik itu modalnya, baik itu tempat usahanya, semua Allah berikan. Disinilah ketika kita mempunyai kemampuan, kecerdasan, kelebihan, dan kita tidak memanfaatkan, berarti kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Kita diberi kepandaian untuk berbisnis, kita malas, tidak pernah berbisnis, berarti kita tidak bersyukur dengan kemampuan yang Allah berikan. Tapi jika kita mempunyai kemampuan berbisnis, lalu kita buka bisnis, kita berhasil, itu yang dinamakan bersyukur. Jadi bekerja itu adalah melaksanakan segala kemampuan yang Allah berikan pada kita tanpa sia-sia. Mampu dalam bidang mesin, kita buka bengkel. Buktikan pada Allah bahwa ilmu bengkelnya tidak sia-sia, bermanfaat untuk orang lain. Kita punya ilmu dekorasi, punya ilmu teknik bangunan, kita manfaatkan untuk kemaslahatan.
untuk membuktikan pada Allah bahwa ilmu yang Allah berikan pada kita bermanfaat. Dengan bermanfaat itu berarti kita bersyukur pada Allah. Tidak malas. Kita punya ilmu pertanian. Kita manfaatkan. Kita kembangkan pada orang-orang lain. Jangan pernah berpikir tentang hasil yang akan didapat. Karena Allah tidak menyuruh bekerja untuk menghasilkan sesuatu, tapi bekerja untuk bersyukur. Coba kita bayangkan, berapa banyak orang yang bekerja hanya mencari materi, dunia, kekayaan, kemapanan. Sangat sia-sia. Kemampuan, kecerdasan yang Allah berikan hanya untuk mencari yang sia-sia. Padahal Allah sudah menentukan rezeki itu. Jika kita bersyukur dengan kemampuan yang kita miliki, otomatis Allah akan memberikan suatu hasil yang mumpuni sesuai dengan pekerjaan yang kita laksanakan. Semakin keras kita bekerja, semakin semangat kita bekerja, semakin besar yang akan kita raih. Jika ada di tengah jalan kita bekerja mengalami suatu masalah, itu hanya sebuah ujian. Kita harus bangkit lagi, bekerja lagi. Jadi kita bekerja bukan untuk mencari hasil, tapi kita bekerja untuk membuktikan pada Allah bahwa kita bersyukur padanya atas segala ilmu yang Dia kasihkan pada kita. Dan pada lanjutan ayatnya Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi terbukti kan, yang bekerja sekarang, yang berusaha sekarang, yang berbisnis, yang bertani, itu semua jarang yang bersyukur. Karena apa? Yang dicari, yang dikejar adalah hasil materinya, bukan mencari keridhaan Allahnya. Dengan kita bekerja dengan semaksimal mungkin, profesional, sungguh-sungguh, kita curahkan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari hasil. Karena hasil rezeki itu sudah Allah tentukan. Makanya sebesar apapun kau kerja keras, jika takdirmu dalam keadaan pas-pasan, tidak akan bisa kamu kaya. Nah, jadi jika usaha dan bekerja itu hanya mencari hasil, yang kita dapatkan hanyalah penyesalan, frustasi. Dan kita tidak akan, ketika kita jatuh, tidak akan bisa bangkit. Karena apa? Yang dikejar hasil. Bukan tujuan usaha itu sendiri yang ditentukan oleh Allah untuk bersyukur. Tapi kalau kita bekerja semuanya untuk bersyukur pada Allah, hasil apapun kita tidak akan pernah menyesali. Karena kita sudah mengerjakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki di hadapan Allah. Petani menanam padi, tengah jalan kena hama, diserang hama, gagal. Dia tidak akan menyesal, dia tetap bersyukur. Karena apa? Karena dia bekerja menanam padi bukan untuk hasilnya, tapi untuk bukti kepada Allah bahwa saya bisa bertani, dikasih ilmu pertanian sama Allah, saya laksanakan ya Allah, sesuai ilmu yang kau berikan. Nah, hasilnya seperti ini, hanya bisa memasrahkan segalanya, bertawakal padamu ya Allah. Dan limpahkanlah hamba kesabaran dalam menghadapi ini semua. Dan kuatkanlah hamba dalam menghadapi ujian ini semua. Dan setelah itu hamba serahkan padamu dengan rasa tawakal. Itulah yang namanya orang, manusia hidup di dunia ini. Memang jarang kita ketahui, jarang kita mengenalkan pada
umat Islam tentang hal semacam ini. Yang kebanyakan orang bahas tentang halal, haram, pahala, dan lain sebagainya. Padahal pahala itu belum tentu kita dapatkan. Tapi yang dikatakan Allah, seandainya kita baik keluarga Daud, bekerjalah kamu untuk bersyukur. Berarti jelas Allah mengatakan, jika kita bekerja untuk bersyukur, pasti Allah memberikan ridho dan Allah akan selalu bersamanya dan membimbingnya. Kayak aku berkata semacam ini, bukan aku yang berkata, aku gak mampu apa-apa. Semua itu Allah. Dan aku lakukan ini karena aku ingin semua umat yang mendengarkan kata-kataku bisa mengerti dan akhirnya bisa membetulkan niat dalam bekerja dan berusaha. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat dan kita dalam bekerja dan berusaha selalu dalam ridha Allah dan kita diberikan barokah dan keselamatan oleh Allah dan kita dilimpahkan kesabaran dan ketawakalan serta dikuatkan dalam menghadapi segala kehidupan di dunia ini. Amin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.